Franco ya, oke. Aku suka sih dari Forsaken sebenarnya. Mereka terlalu pick off banget dan ini berarti mereka adalah hero-hero yang cukup mengandalkan ke arah trapnya Popol Kupa untuk membuka ke arah Vision. Tinggal gimana Setsuji nih? Dia rotasi untuk menangin Vimornov atau dia bakal rotasi untuk mengalahkan Karamunnya? Iya benar. Tinggal harus dia yang gimana cara. Karena yang punya rotasinya Link nih Cimomo. Benar. Untuk Vimornov dia nungguin level 3. Dan Langsung aja, let's go. Let's go untuk game pertama. Dan kita ngeliat ya, ini memang semua komposisi yang dibawakan sama EVOS Icon yang bisa nahan di area depan itu paling cuma Psychos aja sih di sini. Apalagi dengan Franco juga di tangan EVOS Icon. Dreams ini akan main pick off nih dari EVOS Icon. Yap. Tergantung gimana Onyx caranya biar nggak ketangkep nih sama Iron Hook dari seorang Dreams. Ini juga udah ada pattern baru lagi dari XP Lane ya. Di saat mereka ingin masuk ke lane-nya, mereka numpang lewat ke area purple buff dulu. Sepukul dua pukul, baru tuh. kayaknya baru Gold Laner juga rata-rata gitu. Iya. Gold Laner rata-rata gitu bakal ngeluarin beberapa source skillnya hanya untuk ngebantuin clear biar lebih cepat aja. Jadi ngebantu dikit dulu baru nantinya mereka langsung masuk ke dalam area lane-nya masing-masing. Dan kalau kita lihat dari minimap semua hero pun udah mengisi area yang akan mereka tuju. Untuk Popol Kupa berhadapan dengan Moon, sementara dari Tamusnya udah berhadapan langsung dengan Chow dan Iron Hook nggak kena siapapun. Iya, tapi ternyata Riz-nya masih groknya ditaruh di area tengah ya, Be ya. Berarti ini pengen clear cepet sih dari Onyx karena biar mereka bisa rotasi ke areanya Brands nih kayaknya. Iya. Atau jangan-jangan ini cowoknya juga diperuntukkan untuk nge-set up ke arah dari bagian turtle. Oke. Karena untuk perbedaan Chow Roamer dan EXP Lane tentu level 4 di menit yang kedua. Tapi untuk Roamer kayaknya masih level 3. Iya dan agak sedikit sulit juga untuk nantinya melakukan pick off. Tapi di saat dia berada di XP Laner ya udah mungkin akan ada satu orang juga yang tertumbuk ataupun tertendang nanti itu udah drone-nya. pasti Susujin karena dia pegang Retribution. Iya betul-betul. Ini setup yang dibawakan sama Onyx harusnya lebih cepat untuk setup ke area turtle nih ya. Tapi sementara EVOS Icon mereka masih memberikan pressure lagi dan lagi ke arah linia dari Brands nih. Jadi Dreams harus nge-babysit terlebih dahulu Brands ya. Nah di area bawah kali ini Psychoach udah mulai diharas dipok oleh dua pemain dari Onyx Prodigy. Yap, hanya saja untuk kali ini mendapatkan informasi ya pemain dari Onyx kalau udah ada Vengeance yang langsung diamankan juga ataupun digunakan oleh Psychot itu sendiri. Sementara tadi ada Chain yang udah di-enhance terlihat demi untuk mendapatkan langsung ke arah dari gold buff tersebut. Memang diamankan dulu ya stacknya sama Cecilian. Iya, dia lebih mengamankan lini bawah juga biar gak di-press ya sama seorang Kaviga. Sementara Turtle di menit kedua udah spawn. Dan Vimono sepertinya akan mendapatkan turtle-nya tanpa ada kontes dari pemain-pemain EVOS Icon. Kedengeran tadi? Iya. Udah retri ya? Udah retri ya. Itu informasi paling mahal tuh. Ya. Wehey, langsung aja ada plotan. Namun untuk kali ini bagus sekali Iron Hook-nya connect. Walaupun harus ditukar tapi setidaknya Popol Kupa kali ini berhasil menghancurkan pula satu ototar ditabrak pula. Dengan adanya satu wheelchair dilemparin payungnya Yin Yang Overturn connect dan hilang sudah Popol untuk kali ini. Itu bagus banget sih dari Onyx Prodigy. Mereka tahu mereka kehilangan kerugiannya cukup banyak karena di 2 menit pertama ini turret di atas tuh udah jebol. Berarti Brands dapat tabungan yang banyak. Brands bisa mecahin turret di atas meskipun harus ditukar dengan turtle tadi di area bawah. Tapi Riz dan juga Yura gak membiarkan hal itu. Mereka gak mau terlalu banyak. Akhirnya mereka tumbangin Brands-nya. Oke, tapi balik lagi. Turret tidak akan bisa tumbuh kembali gitu. Sementara untuk turtle akan nongol lagi. Bukan Lita Wanderer ya? Bukan, jadi nggak pernah kan kita lihat ada turret disiramin air gitu terus mereka tumbuh lagi. Dipupuk ya. Aduh. Oke, objektif yang bisa dibilang mungkin untuk EVOS Icon kali ini jauh lebih cuan lagi ya Prof ya. Bahkan dari area sendiri. Apalagi kalau kita ngeliat dari segi goldnya aja mereka keep up. Padahal mereka kehilangan satu turtle tadi. Iya makanya. Dan kehilangan Brands di point killnya. Betul, tapi Brands ternyata masih bisa melakukan strategi yang sama ketika ditumbangin satu turret di atas. Tentunya akan ada pertukaran lini ya. Dimana Brands sekarang bakal berfokus untuk ngambil ke arah bottom lane-nya atau EXP lane. Ini EVOS Icon bermain santai terlebih dahulu. Belum ada pick up yang sangat-sangat mematikan lagi. Setelah tadi berhasil untuk mendapatkan satu turret yang ada di area court lane. Tapi udah ada pergerakan juga dari Franco-nya. Mengambil posisi menunggu. Siapakah yang akan hadir di area tersebut. Iya, movement speed sama attack. Ini attack damage physical attack-nya udah meningkat banget Brands. Lagi pakai weapon master tapi Hizume tiba-tiba.
Terkena Kaviga dengan The Way of Dragon. Flicker pun sudah dia gunakan. Yap, berarti mendapatkan satu mid laner dari EVOS Icon. Dan sekarang ada kesempatan yang begitu terbuka untuk bisa mendapatkan pula outer tar yang ada di area X-Lane ataupun di bottom lane. Riz mulai mendekat, tapi Turtle mereka sudah berada di area tersebut. Iya, ini lihat betapa kuatnya Brand tentunya dengan Popol Kupa trap yang bisa dibuka. Oh, tapi ternyata Dreams masih bisa mengalahkan pick ke arah ke seorang Yura. Tapi kali ini dari seorang Riz harus flicker mundur. Dan sementara Vimornov akan terjebak di dua pemain dari EVOS sendiri. Sementara ada The Way of Dragon Connect. Tapi ternyata Brand masih bisa survive double kill untuk seorang Brand. Dan apakah triple kill bisa diamankan? Tapi ternyata Kavigai akan diberikan kesempatan untuk bertahan hidup. Buset, itu Kavigai untungnya masih bisa pergi dari area tersebut. Tapi balik lagi seperti minggu lalu udah ada main benteng-bentengan. Moon di bagian belakang. Free hit dengan biru yang dia gunakan. Tapi di area mid terbuka begitu saja. Dan preparation langsung dikeluarkan. Dan wave minion pun langsung menghilang. Tapi mereka kehilangan banyak player. Tadi cuma beda sekitar ratusan ya, 300-an lah. Iya. Tapi buat sekarang langsung 2000 dan lihat itemnya udah beda lumayan jauh. Brand sudah selesai dengan Blade of Despair. Moon masih jauh banget untuk menuju ke arah Blade of Despair. Dikarenakan satu hal. Brand tadi farming di arah bottom lane sendirian. Ya. Moon itu join team fight. Dia kehilangan banyak banget landing phase di arah top lane. Sementara itu belum menit yang kelima. Masih ada gerobak gold lane. Dan dia farmingnya karena di mid lane itu terbagi-bagi sama Kavigai. Ya. Jadi sementara itu Kavigai mungkin bakal lebih unggul dari segi goldnya. Cuma untuk Moon, menurutku dia harus lebih mengoptimalkan bagaimana solo farmnya dia, patternnya dia. Udah setidaknya aja gak apa-apa farming, gak apa-apa gak join team fight. Karena buat join team fight sekarang, dia bakal kalah item sama Brand. Betul. Dia jadi Blade of Despair duluan. Bener, dan aku merasa kayak Onyx mungkin gak boleh paksain team fight kali ya, Be. Karena posisinya di sini. Ya, tarik ulur lah. Iya, mendingan tarik ulur dari Onyx, bener-bener kasih space ke arah Moonnya untuk farming terus-menerus. Aku penasaran sih sama goldnya Brans yang mungkin nanti akan kita lihat dari segi itemnya juga ya. Tapi Brans di sini dia akan dapetin double killnya di posisi team fight turtle-nya. Dan itu posisi dimana EVOS pun bisa ngambil turtle-nya. Jadi ini keuntungan yang banyak banget untuk EVOS. Oke, ini mereka pun udah langsung melakukan sebuah inisiasi kembali. Tapi chainnya udah di-enhance. Ada lagi Bennett-nya pun langsung dikeluarkan begitu saja. Meledakkan satu area. Tapi tidak sempat juga ataupun tidak sanggup untuk melindungi satu outer turret yang ada di bottom lane. Objektif demi objektif di mata EVOS Icon dan Dreams. Ini Iron Hook yang memang sebenarnya bisa dihalau ya, atau bisa dibilang bisa dihindari lah oleh pemain-pemain dari Onyx. Apalagi kalau misalnya mungkin ngikatnya ke arah Yura dia masih punya Flea. Ngikat ke arah Riz tentunya dengan satu buah Power of Nature ini masih bisa dihindari. Tapi ya lagi-lagi Power of Nature itu cuma ngehindari sisi aja. Damage masih masuk semua. DPS-nya terlalu banyak masalahnya. Iya. Oke, ini dari Turtle udah berhasil langsung diamankan. Oh, ada pergerakan tadi di area mid. Hanya saja pemain dari Onyx mereka terkurung. Belum bisa terlalu maju. Ingin tarik ulur pun gak bisa. 3.000 masalahnya. Iya. Itu gold leading-nya 3.000. Yang bisa tarik ulur adalah Dreams-nya di sini. Dreams mungkin bakal coba buat memprovokasi bagaimana team fight yang akan terjadi di area mid lane. Karena dia pegang nih rumputnya. Cuma yang bebas adalah Brans-nya. Dia bakal coba buat farming di hampir semua lini yang kosong. Karena dia udah sempat menangin dari segi turret. Waduh, itu ketangkep lagi tuh. Tadi sepertinya udah ada satu Iron Hook dan juga Bloodhound yang memang connect juga ke arah Chow. Tidak sempat untuk Vimornov dan juga beberapa pemain lainnya membantu langsung pergerakan ke arah Chow. Tapi Suijin dengan linknya masih melakukan farmingan. Udah level 11, Roh Kursa pun menjadi target utamanya Vimornov. Melihat dari kejauhan. Hanya melihat dari kejauhan saja ya sepertinya. Tidak mampu berbuat banyak dan bahkan kali ini Onyx mereka di press habis-habisan. Lininya benar-benar dipegang kontrolnya sama EVOS Icon. Dimana ini Brans dapetin free space yang banyak banget. Dan bahkan ketika Yura mau coba untuk eksekusi ke arah Brans. Ini salah satu hal yang cukup berbahaya karena dia nggak tahu Dreams dan juga Hijume sudah bersiap untuk mengcover seorang Brans. Waduh, langsung ditutup semuanya. Bahkan formasinya benar-benar solid di satu tempat. Yang aku ngeri adalah kalau Riz-nya ini berani untuk jump in loh. Wait, dan bener aja barusan dibilang jump in. Dia udah flicker, dia udah wild shot. Tapi ternyata belum ada efek yang begitu mematikan yang berhasil mereka dapatkan. Dan juga bangun lewat sebuah setup yang sebelumnya udah terjadi. Hampir aja satu inner turret ini bisa ditumbangkan oleh EVOS Icon. Beberapa store skill langsung dikeluarkan. Berarti itu adalah informasi yang baik untuk EVOS Icon. Dan mereka mencoba untuk langsung maju dan juga membalikan keadaan dimana untuk Psychotnya. Langsung membegal di bagian belakang. Tapi dirinya malah ditendang lagi dengan ada satu Wave Dragon pengen jadi aktif. Tapi dirinya masih bisa bertahan dengan waktu yang cukup lama plus membawa Coffee Guy. Coffee Guy yang sepertinya akan diajak ngopi ya ini ya. Diajak ngopi, diculik berkali-kali. Tapi sebenarnya sesuai yang KB bilang, Riz ini adalah pemain yang suka ngambil resiko. Dia sering banget flicker, langsung wild charge. Tapi masalahnya eksekusinya nggak berjalan dengan lancar. Hanya sekali doang, itu pun waktu di early gamenya.
Dan Setelah tadi itu targetnya cuma Dreams. Iya. Kayak bukan target target Iya. operasi utamanya. Bener-bener. Dia tuh mau ngincer ke arah Hijume, dia mau ngincer ke arah Brans. Masalah utamanya adalah ternyata mungkin miss timing. Karena dia udah ngeliat nih. Dia udah ngeliat Brans, dia udah ngeliat Hijume. Tapi pas loncat yang ketangkap cuma Dreams. Jadi ada sepersekian detik di mana persiapan dari Risk itu ada keraguan-raguan juga. Jadi dia mungkin nggak dapetin 2 lagi untuk wildcard-nya. Ini benar-benar yang kejadian kayak gitu oke, ngambil resiko bagus. Tapi kalau sampai ngambil resikonya kayak gitu terulang kedua kali, apakah mereka masih punya kesempatan lagi nantinya untuk bisa mempertahankan? Itu yang akan menjadi pertanyaan besar di dalam Tergantung Yura nih. Iya. Yura follow up-nya mau kayak gimana. Karena tadi payungnya pun di tengah-tengah. Iya. Dan itu nggak kena atau tidak ngevakum ke arah siapapun yang overturn-nya. Iya, jadi ini setupnya cukup berbahaya ya dari Onyx. Mereka harus benar-benar one setup yang benar-benar mulus banget. Tapi kali ini, oke, Yura udah mulai maju ke arah seorang Brans. Tapi ini yang overturnnya Onyx kali ini. Dan bahkan Yura terpick off oleh seorang Brans. Barat besi bisa menangin 1 lawan 2. Tiba-tiba ada bahkan triple kill diamankan oleh seorang Brans. Tapi di sisi lain, Sujin mendapatkan double kill ya, Be? Ini ditabrak. Ini Ini endgame. wipe out loh. Dan ini endgame. Ini bisa jadi endgame langsung untuk EVOS Icon di mana mereka masih punya. Oh, tidak ada yang masuk. Kita melihat apakah tadi masih ada satu gerobak UMKM di sela-sela pemain ini, tapi ternyata tidak ada loh. Tapi MKM-nya tutup. Sujin, dia mengorbankan dirinya. Yang bisa dibilang padahal masih ada Dreams di sana. Jadi bisa dibilang mungkin agak sedikit reset aja buat EVOS Icon. Sabar ya, Iya, Sujin. mereka mungkin tadinya mikir kalau seandainya masih ada Susujin, mereka bisa ambil risknya. Karena Risk udah mengeluarkan hampir keseluruhan stores-nya. Dan di sini item untuk defense-nya Risk aja udah bisa dihajar dengan menggunakan Berserker Fury dan Flicker pun sudah digunakan sama Kavi, guys. plus tadi yang gue lihat adalah critical damage yang dihasilkan Iya. oleh Popolenkupa ataupun Brans. Hilang langsung. Pasifnya Itu 3, sakit loh. pasifnya 3 Hilang kan di Mornok. booster untuk attack-nya dia, Iya. basic attack-nya dia dan critical. Wah itu Jadi berlipat ganda pasti itu damage-nya. kacau banget Itu tadi. 1 versus 3 loh. Dan dia menangin 1 versus 3-nya. Triple kill didapatkan dan Sujin incer belakangnya aja. Muni yang bener-bener gak bisa dikasih kesempatan sama sekali untuk memberikan damage Pak Pulung. Iya dan begitu cepat pula tadi inisiasi yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Icon hingga gak berasa loh. Hah? Wipe out? Oke, ada lagi konsel udah langsung dikeluarkan begitu aja. Iron Hook-nya gak kena ke siapapun tapi mereka memiliki satu Inotar yang ada di area bottom lane dan Lordnya. Udah mulai dicolek-colek lagi Saikot. Akankah menjadi barikade utama untuk EVOS Icon di mana Saikot ya perlahan tapi pasti mulai maju ke bagian depan dan juga mengusir mundur pemain Onyx Prodigy. Tapi Dreams bisa nyulik ke siapa aja. Ini Iron Hook yang perlu diwaspadai oleh Onyx Prodigy. Dan positioning dari Brans, lihat. Dia ditempel sama Hijume, dia ditempel sama Dreams. Pokoknya bener-bener di cover habis-habisan dari seorang Brans. Tapi Dreams, Iron Hook-nya connect ke arah satu pemain yaitu Kavi, guys. Yang menjadi inisiator untuk Onyx Prodigy sudah tidak ada lagi Pak Pulung. Wah, berarti hanya menyisakan Riz dan juga Kaguranya yang siap nanti akan melakukan combo. Tapi untuk Vimormo terlalu maju ke bagian dalam untuk Yasena udah langsung dikeluarkan tapi tidak. Walahan untuk kali ini ada Sujin berarti tidak ada retribution tapi Saikonnya Vengeance dan juga Inferno udah langsung diaktifkan begitu saja. Popolenkupa coba lihat. Popolenkupa dia sabar, dia santai seorang diri walaupun dirinya udah ketahuan oleh Patrick. Patricknya mulai maju ke bagian depan akan masih sempat. Hanya saja untuk kali ini Patricknya pun langsung meregang nyawa dengan begitu cepatnya. Brans tidak tertahan. Brans begitu kuat. Walaupun untuk kali ini ada shutdown yang langsung tercipta. Tapi terlalu memaksakan keadaan seperti dari EVOS Icon. Kavi, guys, masih bisa menahan meskipun terkena beladihan dari seorang Dreams. Tapi kita melihat Brans eksekusi yang tadi dia mau coba untuk end the game kali ini masih bisa ditahan sama pemain-pemain dari Onyx. Baru tadi malam saya menyaksikan hampir hal yang mirip seperti ini. Iya. Dimana mid lane-nya didorong. Iya. Berarti ini adalah bisa dibilang multiverse-nya EVOS Icon. Versi berbeda. Masih berbeda ya, Bun. Tapi masih ada chance di sini. Iya, Karena masih udah ada 2 base turret yang dipecahkan begitu saja. Dan kelihatan EVOS Icon mereka maksain untuk end sih. Mereka terobsesi untuk melakukan endgame karena mereka ada kesempatannya, Cimomo. Kalau nggak ada kesempatannya, mereka nggak bakal ngelakuin itu. Betul. 2 kali, mereka sadar ada kesempatannya. Iya. Dan untuk ketiga kalinya menurutku mungkin harus mulai kalkulasinya emang udah harus sih. lagi. Iya, harus dimatangkan lagi karena udah mulai memasuki menit ke-15 nih. 13.50, 14 menit mungkin akan secepat itu kita lewati. Menit ke-15 kita tahu udah butuh banget Immortal tadi. Dan mereka melakukan backdoor secara langsung di backup begitu saja dan Badar. Ini match apa sih sebenarnya? Ya,
Itu kelebihan dari Popol Kupa. Aku nggak bisa menyalahkan itu. Kelebihan dari Popol Kupa adalah dia bisa backdoor. Kita punya 3 hero dan hitungannya Kupa itu sebagai satu minion. Bener. Secara gratis. Tapi Dan dia udah langsung We Are Angry. We Are Angry menambahkan darah untuk Kupa. Betul. Kupanya makin tebal. Udah tinggal digigit aja. Iya, dan- Apalagi ada satu celah. Itu Dreams berarti. Call dari Dreams yang membuat sebuah konsil. Aha. Dan dia langsung jump in ke arah bagian dari territorial base-nya. Dan- Itu yakin aku. Mungkin tarikannya ke arah Lord. Bener-bener, dan aku tahu ya Onyx Prodigy ini mereka butuh banget yang namanya Lord. Setidaknya untuk buying time lagi, balikin, coba dapetin comeback momentumnya mereka. Ini- Jadi if dari Onyx Prodigy tuh fokusnya Iya. udah di Lord aja, Be. Iya. Tapi mereka nggak tahu Fokus mereka tiba-tiba. Lord, tapi mereka lupa bahwa di belakang. Di belakang. Ada sesuatu yang lebih penting yang harus mereka pertahankan. Betul. Ya, ada 2 pintu yang terbuka masalahnya tadi. Bener. Tengah dan juga atas. Atas, betul. Iya. Jadi mereka emang benar-benar bertamu ke rumah orang yang tidak ada penghuninya loh. Assalamualaikum. Nggak ada orang nih. Gas Messi. apa ya? Hilang. Wow, dan wow. Inilah dia. Sebuah poin ketika kita dalam tim MDL memiliki senior. Atau Iya. veteran aku bilang. Iya. Veteran, betul. Ya mereka macro play-nya pasti di atas rata-rata. Bener. Ya kan? Bener sih. Tapi luar biasa banget. Meskipun ya EVOS Icon nih cukup berbahaya ya Bun. 2 kali agak maksain untuk end. Tapi